ABK Pak, ABK enter. Yang ABK ini adalah perusahaan apa ya, finansial kalau nggak tidak salah. Ya, eh, nanti kita lihat juga perusahaan yang lain ya. Jadi tinggi rendah dari IV itu tergantung dari sahamnya Pak. Tadi kita melihat Apple itu IV-nya adalah sekitar 30 sekian persen. Coba kita lihat ya, ini Apple saya ganti Pak di sini. Eh, eh, Indikatornya saya ganti, saya hapus dulu ini, ganti dengan implied volatility. Cari I implied volatility, huruf I, di sini. Oke, ini dia implied volatility, klik kanan edge tadi ya. Ini adalah harga IV-nya. Nah sebentar, saya ganti ke bawah, di bagian bawah IV-nya ini I. Oke, IV dari Apple di sini Pak sekarang. Ini IV Pak, kira-kira kurang lebih 30%. Ini Apple Pak. Kalau misalnya IV dari ITMN ya, Intermune Pak, ITMN, Anda lihat nih ya, nanti kita lihat gambarnya, itu beda Pak ya. Bedanya apa? Kalau buat Apple 30% di tengah-tengah ya, kalau buat Intermune 3% gimana sih? Halo, ini lihat nih, Intermune rata-rata nih tengah-tengahnya adalah 57%, betul? Jadi kalau IV dari Intermune ini 30% itu lagi rendah Pak, gitu loh. Dan belum tentu sama dengan ABK. Kita ketik ABK nih, ini adalah perusahaan finansial, Ambak Financial Group ya. Nanti Anda bisa melihat IV dari Ambak itu sekarang lagi ada di mana. Ya, kita akan kembali lagi ke menu ini. Ambak belum keluar juga, coba kita lihat. Kalau nggak Ambak, MBI, enter. Nah ini dia MBI. Ini lihat tuh, IV MBI sekarang 88% tuh. Ya, MBI itu 88%. Ya, kalau kita lihat MBI, IV-nya berapa nih sekarang nih kira-kira? Ini adalah perusahaan MBI ya. Kalau nggak salah juga perusahaan finansial. Kita lihat implied volatility-nya berapa. Jadi apa yang saya tunjukkan di sini adalah tinggi rendahnya dari IV bukan diukur dari persentase, dibandingkan dengan historicalnya, data sebelumnya. Lihat nih, IV dari Ambak di sini Anda bisa lihat, ini IV-nya kan 80 sekian persen Pak, betul nggak? 80% kan di tengah-tengah nih. Ya, kalau misalnya IV-nya Apple 80%, cukup tinggi kan? Karena rata-rata ada 30%, betul? Oh, ya. Pak, kalau gitu ngelihat IV tinggi rendah dari mana? IV tinggi rendah Anda melihatnya dari historical selama kurang lebih setahun, Pak. Kalau lihat dari sini MBA ini implied volatility-nya lagi di tengah nih. Nah, disebut di atas kalau di atas 100% kan, betul nggak? Gitu. Ya. Terus mungkin ada yang bertanya nih, Pak Tatang, ini kok IV naik tinggi itu, terus turun lagi kan, betul nggak? Nah, Anda lihat nih sini nih. Kita perbesar ya Pak ya. Saya perbesar Pak. Tuh, oke. Ya, ini. Bentar Pak, yang mana nih? Nah ini Pak, kira-kira nih. Ini kan mau earning Pak. Ya, mau earning, ini lagi apa nih? Biasanya kalau IV lagi mau earning dia akan naik Pak, cenderung naik Pak. Ya, gitu loh. Coba kita lihat Apple, betul nggak nih? Kita lihat Apple ya Pak ya, supaya lebih jelas sekali di Apple. Ini Apple, sebentar ya. Nah ini nih, tuh. Ya, Anda lihat nih. Implied volatility menjelang hari H akan cenderung naik Pak. Gitu loh. Ya. Jadi strategi mana yang mengharapkan IV naik itu yang Anda ambil. Gitu. Ya. Ada yang mau tanya mengenai implied volatility? Ya. Jadi gini ya, Pak, kalau gitu tradingnya option ini apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah tentukan dulu sahamnya, arahnya, pakai technical. Kemudian setelah itu tentukan strateginya. Karena kalau Anda menggunakan katakanlah sahamnya yang bolak-balik, berarti Anda pakai strategi bolak-balik. Kalau Anda strateginya mengharapkan sahamnya naik, Anda menggunakan strategi yang bullish. Mengharapkan sahamnya turun, Anda menggunakan strategi yang sedang turun. Tetapi juga Anda harus pertimbangkan faktor news, karena news itu pengaruh ke implied volatility. Contohnya misalnya,
Ya, saya sudah sepakat dengan Pak Ari di sini. Katanya kita nebak, Pak. Kita nebak, Pak. Ya, kita bikin tebakan bahwa 1 bulan ke depan, nah ini tebakan kita orang, Pak, menebak harga minyak. Oh, oke. Harga minyak akan bergerak bolak-balik ya di antara 90-an di sini, Pak. 92 kira-kira sampai 102 atau 100 lah ya, 101 kali ya. Masa 102? Nah, gini kan? Betul nggak? Ya, nah kira-kira 101 berani nggak? Ya udah, katakan saya di 101 lah ya. Berarti saya menebak bahwa harga minyak akan bolak-balik di antara ini. Kalau misalnya Anda punya prediksi bahwa harga minyak akan bolak-balik di sekitar sini, ngapain? Apa yang kita bisa lakukan kan? Berarti saya bisa pasang yang namanya strategi bolak-balik, betul? Contoh, ya saya akan analyze, Pak, dengan menggunakan strategi bolak-balik, yaitu strategi yang namanya Iron Condor. Ya, Iron Condor. Mengapa saya jelaskan hari ini? Karena nanti ketika market open, saya akan coba nawar, Pak. Ya, nawar Iron Condor masuk real account sebanyak 4 lot gitu ya. Nawar di harga berapa nanti kita lihat ya. Tadi kita nawar di harga berapa ya? 0,33 ya. Tapi itu berapa? 102 ya. 102. Nah, ini dia. Oke, nih ada ini contohnya. 101. Iya. Ya, ini dia. Oke, ini. Jadi saya akan nawar ini nih nantinya nih. Tuh, saya akan menawar posisi Iron Condor di harga kira-kira di sini 0,33 kan, betul ya? Gitu, oke. Nawar santai. Yang mengharapkan di mana harga saham dari minyak ini, ya future dari minyak ini adalah bergerak bolak-balik di antara 93 sampai 101 lah kurang lebih. Dia bolak-balik di sini kita menang. Gitu. Oh gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya option ada ya, bukan cuma mengharapkan naik ya, mengharapkan turun pun ada, mengharapkan bolak-balik pun ada. Betul. Dalam hal ini saya mengharapkan harga sahamnya bolak-balik. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, Pak Tatang, ini kalau untung dari mana? Dari Theta. Betul? Mengapa dari Theta? Karena option put dan option call-nya nanti habis kan? Ya, nilai time value-nya habis. Itu pertama, ya. Ya, dan kedua, menurut dari forexfactory.com ya, hari Kamis nanti ada berita crude oil inventories ya. Betul ya? Ya, ada harga inventories persediaan minyak lah ya di negara Amerika tuh seberapa gede. Itu merupakan berita yang penting untuk urusan minyak kan, betul nggak? Nah, biasanya kalau beritanya mengecewakan, ya itu harga minyak drop. Beritanya bagus, harga minyak naik. Nah, kira-kira gitu loh. Ya kurang lebihnya seperti itu ini ya. Nah, sebelum berita kan banyak ketidakpastian kan. Kalau banyak ketidakpastian berarti implied volatility dari optionnya, betul, naik kan? Ya. Nah, kalau opsinya lagi naik, saya sebagai apa nih? Sebagai seller kan? Sebagai penjual nih. Gitu loh, ya, sebagai penjual. Pak, kenapa masuknya bukan Kemis? Bagus Kemis, Pak. Masuk Kemis oh, oke, paling bagus boleh Kemis. Tapi saya mau nawar santai, Pak. Mau nawar sebelum market open, saya nawar di harga kira-kira kreditnya 0,33. Saya nawar, Pak. Jadi kalau nawar, mengapa saya nawarnya 0,33? Karena harga saat ini adalah 0,27. Ya, kalau saya nawar kredit atau nawar jual sebagai seller, saya pengen jual lebih mahal kan. Jadi saya jual lebih tinggi, yaitu di 0,33 di sini. Gitu. Ya. Nah, ini udah jam 9. Saya coba masuk ke ininya, ke IP-nya ya, gitu ya. Sebentar.
Oke, jadi kalau ingin pasang posisi ini, kita harus masuk dulu ke platformnya. Dalam hal ini saya menggunakan Interactive Broker. Kemudian saya masukkan username dan passwordnya. Login. Oke. Nah, kemudian biasanya dia akan apa? Akan meminta ini security code card. Nah, ini adalah kombinasi angka yang harus Anda isikan di sini. Kartu ini namanya security code card. Diberikan gratis kepada semua pemegang real account dari IB. Saya coba masukkan ya. Kok login? Sebentar. Kartu ini nggak boleh hilang. Kalau hilang, Anda nggak bisa login. Dan kalau Anda ingin reset atau Anda ingin ganti, Anda harus telepon ke IB-nya. Dan ketika Anda ingin telepon ke IB-nya, Anda harus menyiapkan data-data pribadi. Karena IB ketika ditelepon dia akan tanya macam-macam. Dia akan tanya contohnya tanggal lahir, dia akan tanya KTP-nya, dia akan tanya alamat, dia akan tanya security question and answer. Nah, itu nggak boleh lupa. Ya. Jangan harap Anda bisa kirim email ke IB. Saya kirim email dong, nggak bisa. Ya. IB itu hobinya ditelepon. Jadi dia ingin supaya Anda menelpon dia manakala Anda butuh bantuan. Gitu. Atau Anda bisa mengirimkan tiket atau message center ya, tapi harus login dulu. Nah, sedangkan Anda nggak bisa login. Ya, kalau nggak bisa login gimana? Ya udah telepon. Gitu. Ya, Anda harus ingat data-data diri, nggak boleh sampai hilang ya. Gitu loh. Oke. Nah, kemudian katakanlah ya, saya punya posisi pengen pasang future kan, future ya, pengen pasang future sebentar. Yang ini, future ini umurnya berapa lama nih? Ini umurnya adalah 24 hari lagi kan, betul ya, 24 hari lagi. Oke, berarti saya akan coba siapkan diri. Mengapa ini sudah bentar lagi market mau open kan? Future. Nah, oke. Kita klik di sini CL enter. Kemudian cari ya option. Nah, option future yang bulan April ya. April. Terus pilih bursanya Smart. Kemudian strike-nya bawahnya berapa? 9291. Oh, ini salah pilih saya. Ini Colgate. Enter. Future option. Nah, ini dia. Future option yang bulan April. Ini dia. Bulan April. Strike-nya adalah bawahnya 9291, atasnya 101 102. Add. Oke. Nah, oke. Ini adalah barangnya ya. Kemudian untuk pasangnya adalah kita harus klik kanan ya, generic combo. Kita membuat sebuah posisi iron condor. Geser ya, bawahnya berapa? Put ya, 91
91. Nah, ini nggak mau nih. Ya. Nah, kalau nggak mau gimana caranya? Iya, betul sekali. Pakainya ini ya, strategi ya. Underlyingnya apa? CL kan? CL, kemudian future option combo directed kan ini kan? Betul ya? Nah, oke. Nanti tunggu sampai datanya keluar. Ini belum keluar. Jadi ini loh, bayangkan ya kalau Anda belajar di tempat yang tidak bisa mengajarin secara jelas cara pemakaian platformnya, mati gitu loh, betul nggak? Ya, saya pasang di sini vertical spread ya, betul ya, vertical spread. Nah, terus berarti di sini adalah strike-nya berapa? Yang ini kan, Maret 15 ya, Maret 15. Kemudian ini katakanlah call ya, atas dulu, berarti atasnya berapa? 101 by 101 by 102, betul ya? Boleh. Berarti kita ini by 101 ya. Sel 102 ya. Oke. Terus add kan? Add dulu. Nah, add. Nanti dia akan muncul di satu baris.